Halo semua viewers, welcome back to LiveTech. Terima kasih masih tetap setia bersama kami di LiveTech. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, saya kedatangan seorang narasumber yang kita akan berbincang-bincang tentang sebuah proyek yang cukup menarik. Dan narasumber kita itu adalah Bu Maria. Jadi langsung saja kita mulai obrolan kita. Dan seperti apa proyek ini. Halo Ibu Maria, apa kabar? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Nah Bu, sebelumnya kan kita udah janjian nih pengen ngobrolin aku sebutnya project kali ya. Project atau gimana sistem gitu yang dibuat. Itu project aja. Project. Biar gampang. Nah, projectnya ini adalah Human Fall Detection Method using accelerometer dan gyroscope sensor. Nah, itu sebenarnya apa sih Bu? Boleh dijelasin nggak sih? Nah, human fall detection sebetulnya suatu metode ya yang dapat membantu sebetulnya untuk orang dapat mendeteksi jika seseorang terjatuh gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat nih, jatuh itu kan suatu kejadian yang lebih tepatnya kita sebut sebagai kecelakaan ya. Iya. Jadi yang tidak dapat dihindari sebetulnya dari di semua orang ini. Kemudian secara statistik memang jatuh sebagian besar terjadi pada lansia. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya dapat terjadi juga pada orang biasa, seperti misalkan yang orang membutuhkan perhatian khusus sepertinya demensia atau sakit jantung dan lain sebagainya ya. Jika untuk lansia gitu, jika tidak ada orang yang berada di dekatnya dan orang tersebut tidak mampu memberikan kabar untuk menolongnya, kan biasanya akan ada risiko yang terjadi cukup besar ya, bahkan dapat menimbulkan kematian bagi orang tersebut. Setuju. Nah, kemudian risiko tersebut sebetulnya dapat direduksi jika orang ada yang menanganinya dengan cepat gitu. Jadi dari latar belakang ini ya dibuatlah suatu fall detection. Kira-kira seperti itu untuk latar belakangnya. Nah, dan menariknya itu adalah yang digunakan yang mungkin orang juga nggak tahu banyak ya, itu gyroscope dan accelerometer gitu. Nah, itu kenapa akhirnya menggunakan sensor itu? Karena kan kita tahu juga banyak sensor kayak inframerah, ada juga sensor pink gitu yang ultraviolet. Nah, kenapa menggunakan gyroscope gitu? Apakah datanya lebih akurat atau gimana gitu, Bu? Kalau segi akurat sih tidak. Mungkin saya ceritakan dahulu tentang gyroscope dan accelerometer. Ya. Oke. Sebetulnya ada banyak metode untuk mendeteksinya. Misalkan gyroscope dan accelerometer itu kan sebagian besar kita sudah punya sebetulnya sensor tersebut tanpa kita sadari. Contohnya di dalam smartphone. Nah, di sini saya ingin mengambil kesempatan gitu ya, dibandingkan kita membuat suatu alat khusus, kemudian orang perlu membeli secara khusus, belum lagi masalah lingkungan lah gitu ya. Kalau kita membuat sensor khusus karena kan perlu dibuatnya secara pabrik gitu ya. Nah, apa salahnya jika kita tidak maksimalkan apa yang ada? Jadi di sini saya memutuskan menggunakan smartphone karena di dalamnya terdapat gyroscope dan accelerometer. Dan plusnya lagi ya, smartphone ini juga saat ini sudah dapat digunakan juga, atau saya bilangnya orang tua sudah dapat menerimanya lah smartphone tersebut, sehingga ya dipilihnya lah sensor accelerometer dan gyroscope gitu. Tapi pada dasarnya mungkin, pada dasarnya sensor gyroscope ataupun accelerometer ini kan dia membaca tentang longitude, altitude dan lain sebagainya gitu. Nah, yang uniknya itu dipakainya untuk mendeteksi orang jatuh gitu. Itu sebenarnya apa sih? Maksudnya apa yang data yang dijadikan dasar untuk menggunakan akhirnya si gyroscope ini gitu? Ya, saya ambil contoh gyroscope ya. Gyroscope itu dapat dipakai untuk mengetahui rotasi atau perputaran suatu perangkat. Jadi kalau misalkan smartphone tersebut ditaruh di dalam saku atau kantong baju atau celana atau menggunakan strap gitu ya. Pada saat orang tersebut jatuh, gyroscope-nya dapat mendeteksi ada perubahan data. Oke. Dan tapi maksudnya kalau misalnya ini kita mungkin agak teknis ya, penonton di rumah juga mungkin kebingungan nih tentang gyroscope ini karena kan bukan hal yang awam untuk kita obrolin gitu. Tapi
gyroscope itu berarti dia mendeteksi tentang perputarannya. Kenapa nggak kita menggunakan sensor ping yang mungkin ini Bu, kalau sensor ping kan kita bisa tempel dan mengukur ketinggian gitu, jadi jelas kalau orang jatuh gitu. Iya, betul. Ya, sebetulnya ada berbagai macam pertimbangan gitu ya, kenapa menggunakan akselerometer atau giroskop ya. Karena ya, manusia itu kan cenderung ingin hidup secara bebas ya. Kalau kita menggunakan sensor akselerometer atau giroskop, ukuran kan sangat kecil gitu kan. Bahkan kita kalau keluar kemana-mana bawa smartphone, jadi bisa lebih gampang dideteksi. Kalau misalkan menggunakan inframerah ataupun pink gitu ya untuk ultrasonik, kita membutuhkan satu buah device lagi untuk menangkap misalkan ultrasonik, perlu menggunakan mikrofon. Jadi kan alat tersebut harus diinstalasi di suatu area tersebut. Jika orang tersebut jatuh di luar area maka tidak bisa dideteksi. Nah, kira-kira seperti itu sih untuk pertimbangan kenapa menggunakan sensor akselerometer dan giroskop. Oke, berarti cukup menjawab gitu ya, fleksibilitas, efisiensi juga menjadi salah satu faktornya gitu. Nah, kalau tadi berarti patokannya adalah tentang perputaran kalau misalnya orang jatuh gitu Bu. Nah, yang pengen saya tanyakan adalah ini kan berbasis apa ya? Kita sebutnya berbau IoT lah, Internet of Things gitu. Dan dia masih berbasis berarti internet outputnya. Kenapa sih Iya, betul. nggak outputnya itu kan mengabarkan, berarti ketika ada orang jatuh mungkin akan ada orang yang menerima gitu, bahwasanya orang ini jatuh gitu. Kenapa nggak menggunakan SMS Bu? Apakah ada pilihan gitu? Karena kan kita tahu kan di internet di seluruh Indonesia itu kan ya kita nggak bisa bilang bahwasanya merata gitu ya. Nggak sih, ada yang belum dapat gitu. Apalagi yang menggunakan pasti kan usernya itu ditargetin adalah orang tua gitu. Nah, mungkin boleh dijelaskan gitu Bu? Ya, memang salah satu kecanggihan di dalam smartphone adalah di dalamnya sudah ada teknologi komunikasi, tidak hanya SMS, tidak hanya misalkan kita ingin menggunakan chatting bisa, SMS juga bisa, menggunakan telepon juga bisa. Nah, di sini memang sasarannya jika internet tidak tersedia, maka notifikasinya dapat menggunakan SMS ataupun automatic voice call. Iya. Oke. Jadi nanti ngomong nanti bukan orangnya, robotnya. Oh, jadi kayak auto gitu ya Bu ya? Ya, auto notifikasi. Auto notification, oke, cukup menarik. Nah, tapi dari tadi kita bicarain tentang giroskop, akselerometer. Sebenarnya sistem ini bekerjanya gimana sih Bu? Mungkin boleh dijelasin nggak? Ya, jadi di dalam sistem ada suatu metode fall detection. Di sini menggunakan AI, machine learning. Ya. Oke. Nah, metode itu, machine learning itu kan untuk mendeteksinya membutuhkan suatu, jadi kita gini, data yang kita tangkap di dalam giroskop dan akselerometer masuk ke dalam model machine learning. Nah, machine learning itu gunanya untuk mengklasifikasikan apakah orang tersebut jatuh atau tidak jatuh. Nah, jika jatuh, maka biasanya kan smartphone udah ada GPS. GPS akan di-trigger, kemudian jika ada internet maka bisa menggunakan voice call ataupun WhatsApp ke orang yang sudah ada listnya di dalam sistem tersebut, atau juga bisa menggunakan voice call, ya, telepon biasa maksudnya, ataupun SMS. Oke. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke. Nah, dalam proses pengerjaannya ini, nah ini yang cukup menarik nih. Proses pengerjaannya butuh riset tentunya, butuh data-data. Nah, itu berapa lama sih Bu? Boleh ceritain nggak? Waduh, yang paling menantang sebetulnya adalah mendapatkan datanya. Karena kan machine learning tidak dapat dibuat modelnya tanpa ada datanya. Setuju. Apalagi data yang diperlukan, ya, gerakan jatuh. Masa kita meminta orang untuk jatuh gitu kan agak sulit gitu ya. Jadi untuk pengambilan data agak sulit. Jadi mau nggak mau kita di sini sebagai starting point gitu ya untuk dapat memperoleh model machine learning-nya. Mau nggak mau kita melakukan eksperimental. Artinya ada volunteer yang memang diminta untuk jatuh gitu ya, terpaksa. Tapi sudah dipikirkan tentang masalah security-nya lah, ada matras yang tidak terlalu tebal gitu ya, untuk alasan keamanan. Ya. Nah, yang terakhir nih Bu, harapannya nih, pertanyaan terakhir dari saya, harapannya dengan mungkin sistem ini diciptakan atau proyek ini dikerjakan gitu, apa yang menjadi harapan dari Ibu dan tim mungkin? Yeah.
Sebetulnya harapannya adalah dapat digunakan sih sebetulnya Sebenarnya bagi meluas gitu ya. seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Terutama bagi orang tua maupun orang berkebutuhan khusus seperti demensia, penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Karena yang kita lihat saat ini fall detection itu memang udah ada. Tetapi apakah kita harus membeli alat khusus untuk dapat menggunakannya? Seperti misalkan ya, sekarang kan ada smartwatch. Iya. Ya, smartwatch kan lumayan mahal gitu ya. Masa kita dapat mendeteksi akan jatuh tersebut? Kenapa kita tidak memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh smartphone? Nah, Jadi semua kalangan bisa menggunakannya. Amin, amin. Bu, terima kasih banyak udah mau sharing sama kita tentang project ini. Terima kasih. Dan semoga nih project yang dibuat sama Ibu dan tim benar-benar bisa diaplikasikan untuk masyarakat dan yang orang membutuhkan yang pastinya, Bu ya. Ya. Bu Maria, terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah sharing-sharing sama kita. Terima Semoga sehat kasih selalu. banyak. Oke. Ya. Nah, Smart Viewers, itu dia tadi perbincangan saya dengan Ibu Maria. Semoga bermanfaat dan sesaat lagi tentunya saya akan menghadirkan tips and trick yang pastinya berguna untuk kalian. Jadi tetaplah bersama kami di Lifetime.